Kan Forum Christian, saya Christian Grich. Hari-hari ini kita mengikuti berbagai lembaga survei mengeluarkan hasil sigi elektabilitas sejumlah bursa calon presiden maupun wakil presiden. Kita juga melihat ada komunikasi politik yang dijalin atau dibuka oleh sejumlah elit politik, ada koalisi-koalisi sementara yang sudah terbentuk. Kami malam ini mencoba untuk mengurai bagaimana sih sebenarnya peta jalan untuk menjaring pemimpin masa depan Indonesia. Karena kita lihat, kami tunjukkan kalau Anda mengikuti dan mungkin Anda sudah punya jagoan, wajah-wajah ini sudah tidak asing lagi muncul di banyak survei, hasil sigi sejumlah lembaga survei. Tapi kami coba ajak Anda untuk melihat lebih substantif. Sebenarnya siapa atau mengidentifikasi tantangan Indonesia ke depan seperti apa, baru kemudian kita lihat apakah nama-nama yang masuk dalam bursa capres-cawapres ini punya kompetensi untuk bisa menjawab tantangan Indonesia ke depan. Tidak hanya sekadar melihat angka-angka elektabilitas atau perolehan jumlah suara, apalagi hanya sekadar popularitas oleh para capres-cawapres. Kita lihat seorang scholar ya, seorang ilmuwan Australia yang sangat konsisten menulis banyak tentang politik Indonesia, Herbert Fade. Dia punya buku mengenai pemikiran politik 1945 sampai 1960 dan banyak buku lain. Ini kami coba cuplik di salah satu bukunya yang mengatakan bahwa Indonesia pernah memiliki dua sosok pemimpin besar yang menggambarkan seorang Soekarno yang merupakan sosok solidarity maker yang memiliki pemikiran besar tentang budaya dan politik kebangsaan, dan Muhammad Hatta, sosok pemimpin administrator yang mampu mengendalikan urusan administrasi internal negara. Di zaman itu ketika kita masih baru merdeka, kedua pemimpin ini disebut Dwi Tunggal. Kita mencoba mencari pemimpin yang kontekstual yang mampu menjawab tantangan ke depan. Kita lihat, maka oleh karena itu malam ini kami mengajak Anda untuk meneropong terlebih dahulu bagaimana masa depan politik hukum keamanan. Kami sih mau bahas banyak hal ya, tapi kita coba spesifik bagaimana politik hukum keamanan masa depan, dan kita cari pemimpin yang mampu, yang mumpuni untuk menjawab sejumlah tantangan. Kami, mungkin Anda sudah tahu, kami tunjukkan kembali, kami cuplik kembali hasil sigi sejumlah lembaga survei yang menggambarkan siapa-siapa saja yang menduduki posisi teratas bursa calon presiden dan calon wakil presiden. Berikut ini. Kami sudah mengundang sejumlah narasumber untuk menyampaikan pandangannya, kira-kira seperti apa tantangan Indonesia di masa depan bidang politik, hukum, dan keamanan. Kami juga mengundang relawan-relawan. Kami ingin tahu kira-kira alasan dasar para relawan ini percaya dan yakin bahwa pemimpin atau bakal calon presiden yang mau diusung diharapkan bisa maju dalam pemilu 2024 itu seseorang yang mumpuni. Saya perkenalkan narsum yang hadir di studio terlebih dahulu dari paling kanan. Ini paling senior kayaknya, saya harus sebelah sana nih kayaknya. Jack Kristiadi, peneliti senior Center for Strategic and International Studies. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam Mbak, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas Bawono Kumoro, peneliti indikator politik Indonesia. Mas Bawono, terima kasih sudah hadir di Forum Christian. Malam Mbak, terima kasih. Kemudian di sebelah kiri saya ada Immanuel Ebenezer, ya, relawan Ganjar Pranowo Mania, GP Mania. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Kami mengundang juga relawan salah satu capres juga, bakal capres. Salah satu bakal capres. Kami mengusahakan untuk bisa hadirkan semua sebenarnya Pak Kris ya, supaya bisa kita tanya banyak nih para relawan, supaya juga memberikan insight kepada pemirsa. Kenapa sih ngusung atau menjagokan salah satu capres? Saya sapa juga bergabung secara virtual ada pakar hukum pidana Romli Atma Sasmita. Selamat malam Prof. Selamat malam Christian.
Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Forum Christian. Saya mau cerita dulu nih Bang Noel, Prof. Romli, sama Mas Bawono. Ini gara-gara baca tulisannya Pak Kris 14 Juli lalu. Memang konteksnya sih bahas mengenai koalisi. Tapi kami juga merasa tersentil, oh iya nih kenapa kita bikin. Kami sekadar menunjukkan nih hasil survei berbagai lembaga survei tanpa bicara soal substansi bahwa apa sih sebenarnya masalah dan tantangan bangsa ke depan sehingga kemudian kita bisa jadi tahu nih menggambarkan kepada pemirsa kalau milih pemimpin Indonesia ini nih tolak ukurnya. Jadi itu Pak Kris. Saya mau buka tulisan Pak Kris karena saya pikir ini penting sekali untuk digambarkan karena Pak Kris tuh ini saya coba untuk mencuplik. Saya minta Pak Kris dulu nih yang pertama. Ada apa? Kami berharap seperti yang dituliskan di layar sebelah sana Pak Kris, kami mengajak meneropong masa depan politik hukum keamanan. Kalau dilihat dari tulisan Pak Kris di salah satu media itu, Pak Kris tampaknya sangat-sangat bergumul soal kondisi politik saat ini. Kami coba tunjukkan, ini memang sebentar saya mau tunjukkan dulu ya hasil survei dari indikator politik, saya hampir lupa. Ini sih memang perseptual ya Mas Bawono ya, artinya ini adalah persepsi masyarakat, tetapi setidak-tidaknya ini bisa menjadi acuan atau pegangan dasar kita untuk bicara poin per poin malam ini. Kita lihat hasil survei indikator politik mengenai kondisi politik nasional dan kondisi demokrasi, ini hasil survei Juni lalu dan dirilis pada Juli lalu. Kita tunjukkan. Anda bisa sama-sama saksikan kondisi politik nasional. Nah, peta politik nasional di Indonesia, ya ini pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu melihat keadaan politik nasional pada umumnya sekarang. Ini baik 29,8%, sedang 41,5%, artinya mayoritas masih melihat baik ya Mas Bawono ya? Betul. Ya. Mayoritas, ini mayoritas masih melihat baik kondisi peta politik nasional saat ini, sebagian 17,2%, ada yang menilai buruk 2,0%, ada yang buruk sekali. Ini tren kondisi politik nasional, Anda bisa baca ya dari tahun ke tahun ini Mas Bawono ya? Ya, trennya positif. Trennya positif ya Mas Bawono ya? Ya, dibandingkan temuan survei bulan April kemarin ada peningkatan positif. Ini secara berkala dilakukan survei pemetaan ya, mencoba untuk memotret bagaimana persepsi publik terhadap kondisi politik nasional. Kami coba tunjukkan juga kondisi demokrasi di Indonesia. Kita ke grafis berikutnya supaya bisa mendapatkan gambaran apa sih yang mau kita bicarakan malam ini. Karena bicara politik hukum keamanan itu luas sekali. Ini kondisi demokrasi ya, survei pelaksanaan demokrasi. Ini juga kita coba lihat hasil persepsi masyarakat, 69,5% menyatakan cukup puas, kurang puas 18,4%, mayoritas juga ya, mayoritas yang masih melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia baik. Nah, bagaimana kemudian malam ini mau kita bicarakan adalah bagaimana nih pelaksanaan demokrasi dan peta politik nasional yang dinilai baik oleh masyarakat, sebagian masih menilai tidak baik, itu menjadi lebih baik lagi nih Pak Kris. Pak Kris ini hanya menjadi acuan karena ini perseptual, kami mau coba bahas soal substansi. Nah, saya mau dengarkan ini. Sepertinya kalau dalam bahasa anak sekarang, Pak Kris ini lagi galau ini. Banyak sekali kata-kata yang tajam sekali di tulisannya Pak Kris. Pak Kris bisa bilang, apa sih yang masalah di politik hukum keamanan kita hari-hari ini? Loh, masalah hukum dan politik nasional kita ini begini, saya setuju dengan survei-survei seperti ini. Dan ini survei ini mewakili populasi seluruh Indonesia, ya kan, populasinya ini. Tetapi kan pemahaman demokrasi itu kan sangat bermacam-macam. Pemahaman seberapa sih kita di demokrasi kita ini? Kalau saya ditanya, kita ini cuma baru berlagak demokrasi ini. Kenapa? Loh, karena pilar demokrasinya pun tidak demokratis kok. Siapa itu? Partai. Apakah partai itu terbuka, transparan kepada rakyat? Berapa duitnya? Ini bukan karena ada relawan di sini. Loh, ya? Iya kan? Partai itu partai juga tidak melaksanakan fungsi-fungsi pakem partai, pendidikan partai, akuntabilitas. Mana kok duitmu begitu banyak, dari mana asal usulnya, dapatnya dari mana? Ya, itu semua jadi sebetulnya ya oke, demokrasi rakyat mungkin. Ini pengetahuan dari rakyat Sabang Merauke, Miangas Purworejo, ya seperti itu memang. Karena kita tidak pernah ada pendidikan demokrasi. Ya kan? Dan pendidikan itu apa? Pendidikan itu menanamkan value apa sih demokrasi itu. Ya. Sebab demokrasi itu kan bagian atau merupakan sinonim dengan kita itu negara yang republik. Ya, republik itu artinya semua untuk rakyat. Apa pakem republik itu? Ya. Dalil keramatnya apa? Ya.
Dalil keramatnya harus bahwa seorang pemimpin itu harus melayani publik. Seorang pemimpin itu harus betul-betul bisa mengerti apa kebutuhan publik dan harus bisa mengelola begitu banyak pertarungan kepentingan, ribuan mungkin berlaksa-laksa kepentingan bertarung yang itu tidak mudah untuk Kalau di tulisannya Pak Kris bilang tidak mimbar mudah politik dilakukan. seharusnya menjadi wahana pertarungan kualitas gagasan. Iya dong, begini. Jadi yang namanya gagasan itu oke, umumnya begini. Terus kualitas demokrasi harus sampai gagasan apa? Gagasan sampai dimulai daripada induknya dulu. Kalau paling sulit itu adalah menjadi pemimpin politik. Ya, pemimpin TVRI, pemimpin bisnis, pemimpin sekolah itu lebih mudah. Pemimpin politik tadi memadukan semua kepentingan yang bertarung. Ada berjutaan berlaksa-laksa kepentingan yang harus dipadukan menjadi satu. Untuk Saya coba ajak dirumuskan. baca survei nih dari nama-nama yang sudah beredar setidaknya foto-foto tadi ya saya coba tunjukkan. Itu nama-nama bagisnya nggak penting, tapi persyaratan apakah nama-nama itu, ya kan, bisa betul-betul orang-orang tokoh-tokoh yang betul-betul bisa tadi memadukan berbagai macam kepentingan yang bertarung begitu banyak, bisa apa tidak? Ini itu substansinya satu. ini Ya, ya. satu. Yang kedua, apakah dia bisa ngerti taat asas pada apa? Seorang pemimpin republik harus taat asas kepada asal usul negara ini apa sih? Negara itu kok ada negara Indonesia, kenapa ini? Kan ada itu. Dan asal usul itu sederhana di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Yaitu apa? Membuat rakyat sejahtera, mencerdaskan bangsa, ikut membangun. Bisa nggak begitu? Kalau itu tidak bisa dilaksanakan, artinya apa? Ya ini bukan negara NKRI lagi, negara lain namanya. Dari asal usul raison d'être-nya ini, dalam bahasa kerennya itu orang harus kembali ke situ. Bisa nggak dia taat asas begitu? Ya karena apa? Karena sebetulnya menjadi pemimpin politik itu sebenarnya kan lalu akhirnya atau pemerintah. Dan di negara ini dan di dunia mana saja, yang namanya negara demokrasi itu tidak hanya kekuatan, tidak cuma pemerintah, ada pasar, ada agama, ada masyarakat sipil dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita sebetulnya kompleks ya, Pak Kris? jadi kita ini Mbak Christian, sebetulnya kegaduhan ini sebetulnya juga karena kita ini masih kemudian terperangkap kepada suatu situasi di mana seorang pahlawan itu hebat. Ya, pahlawan itu hebat. Mungkin ada Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Rockefeller, Roosevelt, siapa saja. Tapi semua itu sebenarnya manusia biasa. Jadi kita membayangkan seorang seakan-akan yang namanya pemimpin, kita tiba-tiba ingin pemimpin yang hebat, yang seperti apa itu penyelambu Aladin yang digosok bisa menjadi kemudian rakyat Indonesia makmur. Tidak akan bisa seperti itu. Karena apa? Politik itu kelemahannya apa? Politik sendiri itu kacau balau di Indonesia ini. Aturan pemilu itu mana ada pemilu seperti di Indonesia ini. Ya, terus menerus tidak pernah ada partai juga tidak pernah kesempatan untuk melakukan suatu pendidikan politik karena pertarungan kekuasaan terus menerus dan kita juga kadang-kadang terjebak pada begini, pemimpin yang paling berbahaya itu orang yang sangat haus kuasa, orang yang menggebu-gebu kayak kesurupan mau berkuasa itu paling berbahaya. Karena begini, karena begitu menjadi dia nanti kalau dipilih rakyat tidak akan menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Jadi begitu penguasa. Ini maksud Pak Kris hati-hati nih buat masyarakat. Pilih dong. Bursa capres Ya, tuh jangan orang yang sangat bernafsu berkuasa. Kalau orang yang bernafsu berkuasa itu malah nanti cuma menjadi penguasa, tidak menjadi pemimpin. Dan apa yang terjadi? Begitu duduk yang dipikirkan kuasa lagi 2 tahun lagi. Nah, itu yang mau diingatkan Pak Kris. Iya. Nah, jangan kalau mau contoh pemimpin yang menurut saya relatif itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya pemimpin yang malah kalau terima kekuasaan itu ragu-ragu, bisa nggak saya ini? Kalau begitu berat tugasnya seperti ini. Tapi kalau kemudian saya bisa, semua bisa. Gegap gempita dengan kata-kata yang hebat-hebat atau dengan kemudian pidato yang hebat-hebat. Tapi kalau kamu nanti kuasa, pasti bukan jadi pemimpin, pasti menjadi penguasa. Ini pemirsa mencoba menebak-nebak nih Bang Ebenezer, ini siapa ini maksud Pak Kris ini? Dengan ciri-cirinya, ya kan? Dengan ciri-cirinya. Itu syaratnya dulu. Itu syaratnya dulu. Oke, saya berhenti sebentar. Hanya bedanya pemimpin dengan penguasa seperti itu. Itu beda pemimpin dengan melayani, penguasa duduk mikir lagi 5 tahun bagaimana bisa kuasa lagi begitu. Oke. Ini pesan Pak Kris buat pemirsa TVRI ini yang punya hak pilih. Mas Bawono, bisa digambarkan tadi peta politik nasional itu apa sih tolok ukurnya kalau kemudian menjadi indikator yang coba dipotret oleh indikator politik? Iya, di survei terakhir kemarin kami lakukan pada bulan Juni, kita memotret emang sejumlah kondisi umum ya Mbak.
ada kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi keamanan, kondisi penegakan hukum, dan yang Pemberantasan korupsi ya? pemberantasan korupsi yang paling spesifik. Di antara 5 kondisi umum itu, memang yang penilaian publik sangat baik atau baik yang tinggi itu adalah kondisi politik nasional, kondisi hukum, kondisi kemudian tadi demokrasi gitu ya. Sedangkan kondisi ekonomi dan kondisi pemberantasan korupsi itu jumlah responden yang menilai sangat baik atau baik dan buruk atau sangat buruk itu relatif berimbang. Ya. Terutama ekonomi ya. Ekonomi Nah, itu kami harus bikin nih kayaknya meneropong masa depan bidang ekonomi. ekonomi ya, kita bisa lihat misalnya dalam hari-hari berapa bulan terakhir ini ada kesulitan kebutuhan pokok dalam hal mengakses minyak goreng, memperoleh minyak goreng dan sebagainya. Dan memang dalam berbagai survei juga kalau kita tanyakan mengenai kepuasan terhadap kinerja presiden, mengapa seseorang tidak puas sama sekali atau kurang puas, itu memang selalu jawabannya ada hal-hal yang seputar bidang ekonomi. Bidang pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Kalau peta politik itu indikatornya apa? Suasana, situasi politik di masyarakat atau? Ya memang kondisi politik lebih ke banyak ke dinamika di internal partai misalnya ya. Oke. Ini mengenai organisasi politik ya? Ya dibandingkan bulan April. Temuan survei bulan Juni ini memang ada peningkatan ya kepuasan publik terhadap kondisi politik nasional hari ini. Ini gara-gara semua media bahas mengenai politik nih, bukan ya? Kita bisa lihat misalnya di bulan April, di bulan-bulan itu ada wacana misalnya penundaan pemilu gitu ya ketika itu. Jadi ada semacam rasa ketidaksukaan itu kekurang puasan publik terhadap kondisi politik nasional. Waktu itu kita cukup gaduh ya waktu itu dengan wacana penundaan pemilu dan sebagainya dan dinamika sebagainya. Sehingga waktu bulan April itu kondisi politik nasional dinilai oleh responden itu kurang baik. Nah di bulan Juni ini lebih baik karena kepastian pemilu sudah lebih ada, kapan pemilu akan dilaksanakan, KPU-nya sudah dilantik dan sebagainya, jadwalnya sudah ada. Gitu. Ini menjadi landasan untuk pemimpin masa depan membuat lebih baik lagi, itu poin kami. Sebelum ke Bang Noel, saya mau ke Prof. Romli untuk menyampaikan tadi, karena mungkin yang nyambung dengan Prof. Romli adalah mengenai demokrasi ya. Ya mengenai demokrasi. Prof, minta pandangannya Prof mengenai demokrasi ke depan harusnya seperti apa nih ya, tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin masa depan Indonesia. Prof? Ya, nah, dengar ya. Nah sekarang saya sudah mendengar suara Prof. Jadi saya bukan ahli politik, tapi saya mengerti politik hukum. Ya. Jadi kebanyakan yang saya tahu, pengalaman saya melihat sekian kali pemilu, ya, sekian banyak presiden di Indonesia ini. Satu yang saya lihat ya soal hukum dan penegakannya. Jadi saya lihat pembangunan kita bertolak dari atau ditibakan pada pembangunan ekonomi. Kita mengerti tentunya setiap pemerintahan selalu ingin mendahulukan pembangunan ekonomi untuk tujuan menciptakan kesejahteraan. Akan tetapi juga tidak bisa dilupakan bahwa pembangunan hukum pun menjadi penting. Mengapa demikian? Kita lihat semua contoh-contoh hasil pemerintahan masa lalu dan juga sekarang, kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi itu berakhir di pengadilan pada umumnya. Apakah korupsi, apakah penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi intinya menurut saya ya, di kacamata saya, pembangunan hukum belum berjalan sesuai dengan tujuan mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat. Tapi pembangunan hukum itu sementara saya lihat dijadikan alat pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang tentunya berakhir dengan kegagalan karena tidak pernah ada kolaborasi antara para ahli hukum, para ahli ekonomi dan politik untuk duduk bersama membicarakan republik. Masing-masing jalan sendiri-sendiri saja. Tapi kalau pada satu saat terbentuk masalah, maka dia akan mencari hukum sebagai solusi. Jadi bukan bersifat mencegah. Pola pembangunan hukum kita juga lebih banyak pada seperti pemadam kebakaran gitu ya. Jadi ini yang saya sayangkan.
Baik. Dari sekian pemerintahan, memang kelemahan kita dalam pembangunan hukum dan penegakan hukum. Baik. Masih terus diupayakan. Demikian. Baik, Prof. Ini saya mau disclaimer dulu sebelum ke Bang Noel, nanti dikira kami hanya mengakomodir salah satu bakal capres, ya kan? Saya sudah mengundang relawan-relawan yang lain, Bang Noel, sementara masih berusaha untuk bergabung secara virtual. Bang Noel yang bisa hadir di studio. Bang Noel ini setelah mendengar pergumulan Pak Kris, mungkin bisa jadi kemudian menggambarkan pergumulan-pergumulan yang lain. Kayak mau dapat insight dari Bang Noel. Kenapa ini kan membentuk relawan GP Mania ya, Ganjar Pranowo Mania. Ada yang dimiliki, apa yang dimiliki oleh Pak Ganjar sehingga kemudian apakah Anda juga melakukan seperti yang mau kami lakukan sekarang? Ada pemetaan masalah Indonesia dulu, ya ini nih sosoknya yang bisa jadi pemimpin. Ya, tadi apa yang disampaikan Pak Kris dan Prof. Romli tadi itu sebetulnya kegelisahan kita bersama. Kalau saya kan sebagai pendukung Mas Ganjar, sampai detik ini meyakinkan bahwa semoga aja pilihan saya ini bisa diterima publik, apalagi dengan era industri digital sekarang. Semua perilaku dari yang sangat minor sampai yang mayor ada. Artinya menguji jejak digital orang itu berbohong atau tidak kan sekarang terbuka sekali ya, terlalu transparan. Tidak seperti dulu eranya yang sebelum ada industri digital, media sosial ini. Semua bisa ditutup-tutupi dengan pencitraan. Hari ini tidak bisa. Gitu. Kedua, ya memang tadi kita butuh pemimpin bukan penguasa. Apalagi dengan era tren demokrasi hari ini, yang kita pilih kan presiden bukan raja. Jadi kita butuh pemimpin yang mampu melayani rakyat, juga mampu menyelesaikan problem-problem kerakyatan, bukan menjadi sosok raja yang ingin dilayani. Nah tadi menarik sekali. Tahun 19 sekian itu kita mendapatkan sosok pemimpin pemikir. Dan juga ada Bung Hatta dan Bung Karno. Bung Hatta seorang administrator. Nah sekarang ini kan kita butuh seorang eksekutor, pemimpin eksekutor. Anda melihat Ganjar Pranowo seorang eksekutor? Kita melihat Mas Ganjar ini punya kemampuan melakukan eksekusi yang bisa dia lihat, dia rasakan, dia kerjakan. Apalagi beliau hari ini ada di pemerintahan daerah, khususnya Jawa Tengah. Kita lihat Jawa Tengah kan ya walaupun ada opini yang sedikit menyesatkan, tapi kami punya yang data. Yang mana yang menyesatkan itu? Ya dianggap bahwa di Jawa Tengah angka kemiskinan tinggi. Tapi kita punya juga data bahwa pembangunan di Jawa Tengah juga bagus. Itu khususnya pasar, kemudian rumah sakit, ada pembangunan bandara dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh Mas Ganjar. Dan ini ditutupi dan ini menjadi ofensif orang-orang yang secara minor untuk menyerang Mas Ganjar. Dan ini menurut kami ya ini bukan sebuah serangan, tapi ini sebuah sikap yang membuat Mas Ganjar makin kuat, bukan makin lemah, gitu. Nah, saya melihat dari sudut pandang saya. Ya. Nah itu yang mau kami harapkan. Jadi bisa disampaikan kepada pemirsa, ini salah satu contoh punya dasar yang kita harapkan rasional. Pemirsa ini setelah diskusi kita nih Pak Kris, Mas Bawono punya pilihan rasional yang bisa menjelaskan itu. Mas Kris dan Prof. Romli itu ini kan senior-senior yang paham sekali tentang hukum. Dari masa ke masa mengikuti ya. Beliau, nah kami ini kan generasi baru ini ya tidak mau juga terjebak dengan problem masa lalu, masalah kelam. Karena kita pernah merasakan demokrasi gelap sekali waktu era Orde Baru. Nah dengan demokrasi yang sekarang ini, dengan era digital, industri digital yang terbebas hari ini, ya kita gunakan aja untuk bisa mengontrol pemimpin yang menjadi harapan kita sama-sama. Karena kan kita tidak memimpin penguasa, bukan memilih penguasa. Kita tidak mencari raja kalau kata Pak Kris. Saya boleh komentar sedikit. Saya nanti arahkan ke Pak Kris, kami harus jeda. Saya harapkan setelah jeda ada relawan-relawan lain yang berkumpul supaya nanti nggak dituduh nih hanya ada Ganjar Pranowo, relawan Ganjar Pranowo di sini. Kami jeda dulu ya Pak Kris ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Silakan.